Terima kasih atas kehadiran para Jenderal, Laksamana, dan Marsikal Purnawirawan TNI Polri dalam acara buka puasa bersama Partai Demokrat dan para Purnawirawan TNI Polri. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya dan merasa bangga dan bersyukur dapat bersilaturahmi dengan Bapak SBY dan juga dengan keluarga besar Partai Demokrat. Kami setelah memasuki masa purna atau kita memasuki masa pensiun lah istilahnya, pada dasarnya kami adalah kembali ke rakyat, berada bersama masyarakat. Dalam masa pensiun ini, kami merasakan dan melihat langsung kehidupan berbangsa dan juga bagaimana kehidupan di lingkungan masyarakat. Bahwa Indonesia, bangsa Indonesia memang dalam kondisi yang sedang tidak baik. Berangkat dari pemikiran itu Bapak, kami para purnawirawan perwira tinggi TNI Polri berpikir dan mempertimbangkan bahwa perlu adanya sebuah dukungan rakyat dan gerakan untuk bagaimana membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Mungkin kami para purnawirawan, khususnya perwira tinggi TNI Polri, bisa berkontribusi untuk perubahan tersebut. Dengan memberikan gerakan moral, mendukung kepada para pelaku utama perubahan, dan juga untuk memberikan semangat kepada masyarakat yang sama-sama memperjuangkan perubahan. Saya kira saya sepakat dan kita sepakat bahwa kita berada di ruangan ini dengan perasaan yang sama, di mana pada saat ini negara kita tidak dalam baik-baik saja. Istilahnya orang Jawa itu ketir-ketir, banyak ketir-ketirnya. Karena apa? Banyak ada ketir ancaman ideologi. Kami dari Angkatan Laut, Pati Purnawirawan Angkatan Laut, ingin mengabdikan diri di dalam rombongan perubahan ini demi lebih baiknya bangsa Indonesia ke depan. Kami merasa terpanggil Pak, sejak kami pensiun karena melihat negara ini tidak dalam keadaan yang baik. Dan kami dari hati sendiri Pak, sehingga menginginkan perubahan tersebut. Alhamdulillah kita bisa masuk pada grup ini Pak. Kami yang ikhlas bergabung di sini adalah para relawan Pati Polri Purnawirawan yang bersama Pati TNI Polri ingin adanya suatu pemerintahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan kami mendukung koalisi perubahan, memberikan aspirasi, mengusung Capres ARB dan Cawapres AHY pada pemilu 2024 yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Semoga Bapak senantiasa sehat walafiat. Beliau selalu mengingatkan kita semua, old soldiers never die. They just fade away. Jiwa, semangat, spiritnya tidak pernah hilang, tidak pernah mati, hanya berbeda peran. Tetapi kalau saya rasakan, hari ini rasanya kita semua kembali terpanggil menjadi prajurit-prajurit di depan, bukan hanya di belakang. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para senior, para perwira tinggi, Jenderal, Laksamana, Marsikal, TNI Polri yang telah berkenan bukan hanya hadir dalam acara ramah tamah dan buka puasa bersama, tetapi hadir dalam sebuah spirit perjuangan yang sama dengan Partai Demokrat. Oleh karena itu, sekali lagi terimalah hormat dan apresiasi kami kepada bapak-bapak sekalian yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya di masa purna ini untuk kembali berada di garda terdepan memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Terima kasih dan tepuk tangan untuk bapak-bapak sekalian. Saya ingin menyampaikan salam hormat kepada Bapak SBY dan juga para senior sekalian karena tadi pagi Mas Anies Baswedan datang ke rumah saya dan tadi kami berdiskusi kurang lebih 1,5 jam dan kembali menyamakan catatan. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini semakin menguatkan keyakinan kami berdua bahwa bersama kita, di belakang kita ada patriot-patriot, para senior yang bukan hanya memberikan restu. Bahkan saya juga terharu ada sebagian dari bapak-bapak sekalian yang berkenan menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Semoga sukses, semoga menang dan duduk di parlemen di Senayan menyuarakan aspirasi kita semuanya, terutama aspirasi purnawirawan TNI Polri yang tentunya sangat dibutuhkan. Tadi mungkin ada dalam video pendek menunjukkan kebersamaan dengan rakyat dan dari para senior juga yang selalu mengajarkan kami bahwa tidak ada tempat terbaik selain di tengah-tengah rakyat. Dan disitulah kita bisa mendengarkan langsung, merasakan getirnya kehidupan masyarakat hari ini. Ada banyak hal, masalah ekonomi, baik di tataran negara maupun di tataran rakyat, utamanya masyarakat kecil. Jadi secara umum rakyat kita mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Daya belinya menurun, pendapatan tidak kemana-mana, bahkan cukup banyak, bahkan semakin banyak yang di PHK dan dirumahkan. Dan ini banyak generasi muda, padahal nanti 2024 60% dari pemilih kita berusia 40 tahun ke bawah. Ini peluang, tapi sekaligus juga bisa menjadi masalah besar ketika tidak ada yang memperjuangkan isu-isu generasi muda, terutama lapangan pekerjaan. Banyak yang bertanya pastinya, oke, koalisi perubahan, lalu pertanyaan apa yang mau diubah? Apa yang mau diperbaiki? Dan bagaimana caranya? Tadi sebelum acara Pak SBY menitipkan pesan kepada saya, justru itulah yang semakin hari harus semakin kita mantapkan dan bisa diartikulasikan dengan baik, dipahami oleh masyarakat kita. Jadi artinya kita tidak bermain pada jargon, tidak bermain pada retorika, tetapi secara spesifik kita bisa mendefinisikan masalahnya apa, bagaimana solusinya, dan mengapa itu harus kita lakukan. Karena per hari ini banyak sekali permasalahan bangsa yang tidak dapat dijelaskan oleh para pemimpin dan pemerintah kita. Saya bersyukur dan berbahagia pada malam hari ini karena bertemu kembali dengan sahabat-sahabat satu alma mater.
pilihan untuk berjuang bagi sebuah perubahan yang disampaikan tadi, a good choice. Pilihan yang baik. Yang penting luruskan niat, punyalah determinasi. Insya Allah dengan ikhtiar dan kerja keras, perjuangan besar ini berhasil. Masuk dunia politik perlu kesiapan mental. Bukan hanya migrasi, dunia militer dan kepolisian ke dunia politik, tapi you need to transform, bertransformasi dalam hati dan pikiran. Untuk sementara waktu tidak mudah, tapi insya Allah dengan kekuatan dan daya adaptif dan transformasi yang sungguh-sungguh akan berhasil dilampaui. Saya berharap bersatulah dalam perubahan besar ini. Bersatulah dalam perjuangan untuk mengubah nasib dan masa depan negara kita. Hanya dengan kebersamaan, persatuan dan kerja keras, niat kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan ini akan bisa kita capai. Oleh karena itu, bismillah, bersatulah bersama-sama untuk melakukan perubahan ini dengan cara yang baik.